Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita coba uh, belajar sesuai dengan hari ini, yaitu manajemen proyek. Baik, saya coba share ya. Nah, ini sesuai dengan kuliah hari ini. Hari ini saya coba lihat, pelajari mengenai studi kasus, prinsip dasar, konsep, dan pemikiran manajemen proyek. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana hal yang itu ya yang sudah dijelaskan. Sekarang kita studi kasus jadinya. Jadi studi kasus ini bagaimana kita mempelajari dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan ini nanti tolong nanti kita sistem uji UTS-nya itu adalah nanti berdasarkan dari ini ya, project ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti coba kita lakukan. Jadi selesai ini, eh, jadi perencanaannya itu sudah selesai sebelum TS gitu ya. Jadi saya sudah UTS, kita nanti tinggal lanjut pelaksanaannya. Saya coba lihat ya berapa proyek, berapa jenis studi kasus yang mungkin kalian bisa dapat belajar, yaitu tentang pengenalan manajemen proyek di Indonesia. Contoh saya ngambil kasus di proyek MRT gitu ya, proyek MRT Jakarta. Nah ini kalian juga sudah tahu ya bagaimana proyek MRT itu dilakukan. Jadi kalau kalian bisa jalan-jalan dari kota ke Pondok Blok M itu kan sudah ada ya. Nah sekarang juga lanjut lagi. Jadi ini memang bagian proyek ya, di mana sistem mass rapid transit atau MRT pertama itu diinisiasi untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang parah. Jadi antara apa namanya kota sampai Blok M itu kan macet itu, makanya setiap ini kan ada apa aturan ya itu tentang masalah ganjil genap itu juga sekarang masih masih macet gitu ya. Nanti mengurai itu juga sudah dilakukan juga dengan apa busway gitu ya. Tapi tak masuk. Nah, ini kita coba masukkan ini dengan ini yang diadakan MRT. Jadi MRT ini memang em, moda transportasi baru gitu ya yang ada. Jadi ada penambahan. Jadi bukan hanya kendaraan pribadi, busway, bus. Nah, sekarang tambahan lagi MRT. Nah, ini adalah digunakan untuk mencegah atau mengurangi kemacetan gitu ya. Yaitu di proyek ini dibagi dua fase, itu koridor selatan utara dan koridor timur barat. Nah, ini juga menunjukkan pentingnya proses manajemen proyek yang struktur. Nah, untuk menyelesaikan ini nggak bisa sederhana itu gitu ya. Jadi harus ada memang manajemen proyek yang terstruktur. Kenapa? Karena bila terjadi ada penundaan, maka itu akan menjadi penundaan yang besar gitu ya. Jadi delay itu sebenarnya adalah suatu eksponensial. Jadi penundaan itu menjadi sangat bermasalah. Jadi makanya dibutuhkan suatu manajemen proyek ya. Kalian sudah belajar manajemen proyek kemarin, bagaimana kita mengolahnya dengan bagus gitu ya. Nah ini juga menyoroti masalah kompleksitas pengelolaan pembangunan infrastruktur perkotaan Indonesia. Jadi ini juga tentu apa infrastruktur Indonesia ini sangat rumit, sangat kompleks, makanya dibutuhkan suatu manajemen proyek juga ya, manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini baik yang sederhana, sedang maupun sangat kompleks juga dibutuhkan manajemen proyek. Karena ini adalah sementara tantangannya itu adalah regulasi dan lingkungan yang harus diatasi. Yaitu contohnya lingkungan ini kan harus ini ya, karena dia di bawah permukaan. Jadi memang harus benar ketika kebisingan juga tidak ada. Jadi tidak terasa bahwa ada pembangunan di bawah. Nah ini pada saat dia melakukan pengeboran itu kan menjadi sangat sulit ya. Juga tol Trans Sumatera gitu ya. Tol Trans Sumatera ini juga salah satu proyek infrastruktur yang skala besar ya. Jadi beberapa dekade. Jadi cukup lama ini proyek. Jadi um, pertama itu tahun 1990. Juga masalah-masalah lainnya itu cukup rumit yang ada di sini. Makanya dibutuhkan suatu manajemen proyek yang sangat holistik gitu ya. Sehingga tercapai yang mulai dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena memang masalah yang paling rumit itu pertama adalah masalah pembebasan lahan.
juga koordinasi antara lembaga pemerintah gitu ya, juga pembengkakan anggaran. Nah, ini pembengkakan anggaran yang diajukan di awal, jadi pembengkakan, itu namanya cost operans. Dia juga mengalami beberapa kali penundaan. Jadi masalah Trans Jawa ini juga cukup rumit gitu ya. Walaupun sekarang sudah terhubung ya. Kalau kalian dari Jakarta ke Surabaya sekarang terhubung, tapi pada masanya itu salah satu yang sangat sulit gitu ya. Keniscayaan lah dulu ya. Nggak mungkin itu terjadi karena kalau umpamanya kalian lihat itu, kalau umpamanya pada saat Lebaran kan, cuma jalan tol itu kan macet itu di Nagrek gitu ya. Nah itu parah banget gitu ya. Nah ini dengan adanya sekarang jalan tol yang baru, jalan Trans Jawa ini, ya paling di istilahnya di Brexit ya, keluar 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 di pada saat di keluar itu ya, pintu keluar itu yang di Blitar ya. Terus itu yang masalah kemacetan yang bisa terjadi pintu keluarnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Juga di sini diperlu ada seorang manajer proyek ya, yaitu yang dimana fungsinya adalah bisa menyeimbangkan ruang lingkup biaya dan waktu serta mengelola keterlibatan masyarakat lokal. Nah, di sini kan masyarakat lokal dia harus eh, membelah hutan, membelah sawah, membelah lingkungan yang ada gitu ya, membelah perkampungan gitu. Memang sangat rumit nih. Seorang manajer proyek itu bukan hanya di bidang teknis juga, tapi dia juga harus bisa mengelola secara sosial. Dan ini fungsi dari seorang manajer proyek. Juga betapa penting ya prinsip-prinsip dasar manajemen proyek itu menjaga kelancaran multi tahun yang kompleks. Karena apa? Karena memang eh, sangat ini ya, kalian kan sudah belajar kemarin secara knowledge tentang apa sih manajemen proyek itu gitu ya, bagaimana dia mengelola gitu ya proses-proses yang awal sehingga di akhir, dan dia harus bisa mengelola dari segi praktisnya gitu ya, yaitu bagaimana dia mulai waktu, mutu, ya kan, jadwal, terus juga masalah cost, juga masalah apa namanya risiko dan lain-lain. Nah ini harus bisa dikelola secara manajemen proyek di Trans Jawa ini. Juga eh, proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di Batang. Nah ini salah satu proyek juga yang besar juga di Batang ini. Kalian juga harus tahu gitu ya. Walaupun kalian mungkin apa namanya itu bukan orang teknik gitu ya. Ada juga sebagai bukan orang teknik juga, tapi juga bisa mengetahui bahwa memang manajemen proyek itu bukan hal yang kecil, tapi juga yang sangat kompleks. Nah, kalian juga sudah punya apa namanya tugas kelompok gitu ya, tugas kelompok yang harus dilakukan. Nah itu bisa. Jadi dari sini kita belajar bagaimana studi kasus-kasus ini supaya kalian juga punya pemahaman gitu ya tentang bagaimana sih proyek itu gitu ya. Yaitu contoh tadi ya pembangkit listrik tenaga batu bara. Yaitu adalah ini salah satu pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, yaitu melewati siklus hidup proyek penuh dan mulai dari inisiasi hingga penutupan. Jadi memang proses manajemen proyek itu mulai dari inisiasi, ya kan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai penutupan gitu ya. Dan itu kalian harus hafal gitu ya. Inilah proses dari manajemen proyek. Nah ini juga memang ada masalah gitu ya, yaitu adanya penundaan akibat protes lokal terkait masalah lingkungan yang menghambat proses pembahasan lalu juga. Nah ini kan ketika dibangun itu tenaga listrik batu bara sangat ini ya mempengaruhi kepada lingkungan. Jadi masyarakat lokal juga terganggu gitu ya. Jadi memang pada saat manajemen proyek itu nggak bisa apa namanya itu nggak bisa banyak yang nggak mulus gitu ya. Orang kan pengen langsung mulus, tapi ini banyak sekali gangguan juga ya, termasuk tadi gangguan dari masyarakat, termasuk juga pembahasan lahan yang ada di sini gitu ya. Juga ini akhirnya bisa diselesaikan dan menekankan pentingnya menangani risiko lingkungan yang sejak dan sosial sejak awal. Jadi ini pembelajaran yang kita bisa pelajarin yaitu adalah bagaimana ini bisa menangani risiko lingkungan ya. Jadi kita karena ini pembangkit tenaga batu bara, listrik nggak pembangkit listrik tenaga batu bara, jadi pastilah itu sangat mengganggu ya pada saat pelaksanaannya, juga pada saat pengoperasiannya. Dan ini memang dibutuhkan suatu pendekatan yang sangat baik. Kalau tidak ada, jadi kemampuan seorang manajer proyek itu memang harus bisa menyelesaikan atau apa mengakomodir gitu ya
stakeholders yang ada. Contoh lainnya adalah proyek Palaparing, gitu ya. Ini Palaparing ini adalah yang ambisius, ini proyek ambisius yang bertujuan untuk membangun tulang punggung serat optik di seluruh Indonesia, menghubungkan wilayah terpencil. Jadi dengan adanya ini memang wilayah terpencil, tapi sekarang memang kan sudah ada Starlink ya. Starlink yang sudah buatan Elon Musk itu juga lebih lebih modern lagi. Itu juga suatu proyek juga itu kan, mulai menyelesaikan sampai dengan. Tapi kalau kita lihat Palaparing ini memang tujuannya adalah eh, membangun tulang punggung serat optik. Jadi juga, namun dia menghadapi banyak tantangan gitu ya, yaitu mulai fase perencanaan itu termasuk kesulitan geografis dan perlunya koordinasi dengan banyak pemerintah daerah. Di sini dibutuhkan gitu ya. Jadi memang di sini dibutuhkan suatu koordinasi gitu ya kepada pemerintah-pemerintah daerah mau nggak daerahnya, karena internet ini menjadi hal yang sangat penting sekarang ya. Jadi banyak orang belajar dari internet gitu ya. Jadi eh, karena ini digunakan makanya hal yang sangat penting juga kita bisa lakukan. Nah, inisiasi proyek yang efektif itu dengan tujuan yang jelas dan studi kelayakan membantu proyek ini mendapatkan momentum. Jadi memang untuk proyek Palaparing ini itu harus apa? Pertama kan harus sudah ada inisiasi. Nah, inisiasi itu adalah melakukan studi kelayakan. Nah, dengan studi kelayakan yang bagus, ya akhirnya bisa berjalan proyeknya dengan bagus. Dan ini adalah masalah tentang bisnis ya, yang dapat supaya memang pelaksanaannya bisa terjadi gitu ya, dan semua stakeholder juga bisa baik gitu ya, karena di stakeholders ini juga dibutuhkan investasinya dan pelaksanaan sekarang pelaksanaan juga. Nah ini memang sekarang adalah nih apa namanya tantangannya buat palaparing palaparing ya. Ini sekarang Starlink sudah ada juga gitu ya. Nah ini proyek Starlink yang dibangun Elon Musk juga lebih dalam, lebih hebat lagi gitu ya. Yang menggunakan satelit yang dengan yang rendah dan itu bisa melewati sampai ke pelosok-pelosok yang daerah. Nah ini sekarang berguna sekali gitu ya. Bagaimana? Nah inilah manajemen proyek itu cukup luas gitu ya, cukup luas penggunanya. Dan kalian juga sudah belajar dari mulai dari infrastruktur sampai sekarang ini kita lihat di sini sampai menggunakan palaparing juga digunakan manajemen proyek. Nah, contoh juga adalah bagaimana proyek kereta api cepat, gitu ya, kereta api cepat yang Jakarta Bandung yang sudah selesai juga. Ini adalah tentang manajemen pemangku kepentingan. Nah, ini contoh ya. Bagaimana kalian bisa lihat ini proyek kereta api cepat ya, mulai Jakarta Bandung itu diselesaikan waktu itu kan cukup banyak polemik ya yang terjadi ya. Kalian juga bisa pelajarin itu bagaimana proyek itu bisa tercapai gitu ya, dan cukup banyak artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa menyelesaikan itu, dan memang cukup rumit. Yaitu memang tantangannya tentang adalah manajemen pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini apa-apa aja kalian itu ya. Jadi pemangku kepentingan itu termasuk dari pemerintah daerah, terus penduduk-penduduk, pemerintah pusat, gitu ya. Karena dia dananya adalah dana APBN, gitu ya. APBN ini sudah masukkan, bagaimana cara melaksanakannya, gitu ya. Nah ini memang sangat rumit sekali, dan itu antara ada pemerintahan negara asing, yaitu pemerintahan Cina, gitu ya. Nah ini kontraktor Cina juga, gitu ya. Pemerintahan Cina, kontraktor Cina, dan itu sangat rumit, gitu ya. Bagaimana mereka waktu melakukannya, dan mungkin pasti ada kendala banyak yang harus dihadapin, termasuk juga tadi ya kendala bahasa gitu ya, antara komunikasi antara pekerja dari Cina dengan pekerja dari Indonesia gitu ya. Jadi di sini memang banyak sekali yang harus dihadapi gitu ya. Juga antara adanya itu tadi konflik ya kepentingan, yaitu antara pemerintah daerah tadi, masyarakat, investor dari Cina dan Jepang. Nah ini juga terjadi gitu ya. Nah, bagaimana ini menjadi sangat rumit ini. Nah, seorang manajer proyek itu dibutuhkan di sini untuk bisa bisa mengendalikan ini sehingga ini bisa tercapai dengan bagus. Kenapa? Kegagalan dalam mengelola harapan itu bisa terjadi. Itu bisa mengakibatkan apa? Adanya penundaan, gitu ya. Jadi kegagalan-kegagalan itu pasti tertunda gitu ya, banyak yang tertunda. Sehingga Sehingga di sini banyak sekali ada
konflik kepentingan gitu ya dari pihak lainnya, yaitu tentang keterlibatan pemangku proyek ini, pemangku kepentingan ini, siapa-siapa aja yang terlibat, sehingga akan terjadi antara pemangku kepentingan yang lain dengan dengan yang lainnya. Jadi memang akan terjadi konflik. Nah, ini dibutuhkan suatu skill ya, skill seorang manajer proyek untuk bisa menangani ini sedemikian rupa. Juga masalah desain ya, desain proyek dan persyaratannya, yaitu saya ambil contoh, studi kasusnya ada modernisasi armada Garuda Indonesia. Nah ini ya, jadi ketika Garuda Indonesia berupaya memodernasi armadanya gitu ya, proyek ini mengalami penundaan akibat persyaratan yang tidak jelas dan kondisi pasar yang berubah. Jadi ketika itu eh, Garuda gitu ya, kepingin memulai memodernisasi gitu ya, modernisasi armadanya, itu juga menjadi kendala yang besar gitu ya, karena sangat persyaratan-persyaratan yang tidak jelas, juga adanya kondisi pasar yang tidak berubah, apalagi kondisi waktu itu COVID ya. Jadi ini perjalanan orang ke luar negeri juga sangat berkurang pada saat itu, memang sangat riskan sekali. Sementara Garuda harus dipertahankan gitu ya. Jadi kalau kalian tahu itu ya kan, ada di setiap negara kan punya maskapai sendiri-sendiri gitu ya. Contohnya Malaysia ada Malaysian Airlines, Singapura ada Singapore gitu ya, Singapore Airlines, SQ gitu istilahnya. Dan juga ada Qatar Airlines, ada apa namanya itu, banyak ya. Jadi kalau Amerika namanya Delta gitu, banyak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang armadanya itu dimiliki sama negara. Filipina juga ada Filipina Airlines gitu. Jadi memang ini suatu kebanggaan itu. Kalau umpamanya Garuda hilang gitu ya, kita nggak punya. Padahal kita negara kepulauan yang dibutuhkan suatu armada yang modern gitu ya, supaya bisa bersaing dengan armada-armada lain, maskapai-maskapai lain gitu ya. Jadi, tapi di sini banyak terjadi ada kendala-kendala. Nah, ini adalah masalah proyek desain dan persyaratan yang ada. Nah, di sini fungsi seorang manajer proyek dibutuhkan gitu ya. Harus bisa menyesuaikan desain proyek untuk memenuhi peraturan industri baru dan harapan pelanggan yang terus berkembang. Jadi sekarang pelanggan kan sudah semakin canggih gitu ya, banyak sekali harapan-harapan untuk ketika masuk Garuda itu gimana. Kalau Garuda itu kan bawaannya adalah mewah gitu ya, bagus, pelayanannya juga harus bagus dengan segala macam gitu. Kalau dibandingkan juga maskapai-maskapai lain juga sama seperti Singapore Airlines itu, SQ gitu ya, itu juga cukup bagus, harganya mahal, orang mau gitu ya. Garuda mahal tapi kalian gerutu gitu ya. Nah ini dia. Nah ini harus bagaimana ini bisa berjalan. Nah, ini adalah masalah gitu ya. Sehingga hal ini seorang manajer proyek juga harus bisa punya kemampuan untuk bisa menangani ini, yaitu adanya persyaratan proyek yang jelas dan rinci dalam industri yang sangat dinamis. Jadi memang dibutuhkan suatu kekuatan atau keterampilan seorang manajer proyek, kekuatan untuk mendeliver proyek ini dengan bagus, itu yang menjadi sulit sekarang. Dia punya skill gitu ya, keahlian, dia punya knowledge ya, tapi tidak punya ability. Nah itu ability-nya itu kemampuan untuk mendeliver suatu proyek. Nah itu adalah uh, fungsi seorang manajer proyek. Jadi saya bilang ada tiga hal yang seorang manajer proyek, dia punya skill, keterampilan, dia punya knowledge, dan juga punya ability gitu ya, atau kemampuan. Itu kemampuannya itu skillnya mungkin dia bisa menguasai, knowledge dia bisa menguasai, tapi skill, ability, kemampuan untuk mendeliver proyek itu bisa menjadi selesai, itu menjadi masalah. Banyak orang yang tidak sampai ke situ gitu ya. Nah, di dalam juga pengelolaan lingkup proyek gitu ya. Contohnya lingkup proyek juga ada masalah gitu. Ngambil contoh di proyek relokasi IKN gitu ya. Nah, ini salah satu proyek yang sangat ambisius, dan ini kemarin kita sudah tahu bersama bahwa tanggal 17 Agustus kemarin Presiden sudah melakukan upacara kemerdekaan di situ ya. Tapi pada masa relokasi itu juga menjadi sangat bermasalah gitu ya. Bagaimana penduduk di sana, bagaimana situasi di sana gitu. Harus dilakukan relokasi, dan ini memang bagaimana memindahkan ibu kota gitu ya, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ini menjadi suatu proyek yang sangat besar gitu ya.
dan berpotensi menghadapi apa perluasan lingkup atau namanya ada scope creep. Jadi perluasan lingkup itu bisa terjadi tuh. Punya di awal begini bisa lebih besar gitu ya. Karena memang sangat sangat kompleks banget ininya eh, menangani proyek ini. Mungkin awalnya itu dirancang untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Awalnya proyek ini menghadapi tantangan karena lingkup yang berkembang, semakin tahun makin berkembang. Juga termasuk penambahan infrastruktur gitu ya, semakin dan juga adanya pelestarian lingkungan. Nah ini kan saling ini ya, mau ngebangun, tapi hutan nggak boleh digundulin. Nah ini adalah salah satu masalah-masalah yang harus dihadapin pada saat pembangunan IKN ini. Nah, oleh karena itu, seorang manajer proyek di sini harus berusaha menyeimbangkan kendala biaya dan waktu, gitu ya. Dia juga harus bisa menyeimbangkan uh, lingkup proyek agar tetap terkendali. Ini adalah masalahnya gitu. Jadi bagaimana supaya lingkup proyeknya juga terkendali. Jangan terlalu terjadi ada pembengkakan lingkup proyek atau namanya scope creep gitu ya. Perluasan lingkup yang tidak terjaga. Nah, ini harus dijaga benar supaya nanti proyeknya tidak terjadi di luar kendali gitu ya. Jadi memang benar gitu ya. Kemarin sudah ditandakan bahwa ada upacara bendera dan ini salah satu momentum gitu ya. Bagaimana kita yakin bahwa IKN ini uh, ada satu proyek yang sangat besar dan ini adalah satu kebanggaan buat kita agar kita memiliki suatu proyek dan nanti akan kalian juga harus tahu gitu ya bahwa proyek ini akan menjadi pembicaraan sampai karena cucu kalian nanti kalian kan akan merasakan nanti kalian kan nanti kalau kalian udah kuliah selesai gitu ya bisa kerja di sana kalian tahu oh ternyata IKN itu dikerjakan sedemikian ya ini sangat membantu sekali ya apa namanya buat teman-teman melaksanakan di sana. Nah, ada juga masalah di metode agile dan waterfall gitu ya. Jadi studi kasusnya adalah masalah pengembangan platform Tokopedia. Di sini antara ini biasanya platform ya, masalah yang terjadi antara perkembangan teknologi biasanya ya. Jadi raksasa e-commerce Indonesia Tokopedia beralih dari pendekatan waterfall tradisional ke agile. Kemarin kalian udah tahu tuh apa itu waterfall itu. Waterfall itu kan dia sekuensi dia. Sementara agile itu dia langsung apa namanya tidak ada sekuensi yang sangat berarti dia paralel gitu ya. Apa aja dikerjain cepat gitu ya. Nah ini ada terjadi perubahan antara yang biasanya dia lakukan dengan waterfall berubah ke agile dan ini dalam mengelola pelanggan lunak mereka. Jadi perubahan ini memungkinkan siklus pengembangan yang lebih iteratif dan cepat gitu ya. Mungkin perusahaan merespon permintaan pelanggan dengan cepat. Jadi dengan agile ini prosesnya lebih cepat dan juga bisa sambil dikerjakan, bisa sambil memenuhi kebutuhan pelanggan karena sangat cepat kan. Kebutuhan pelanggan itu kan nggak bisa menunggu gitu ya. Harus selesai seperti contoh bikin jalan. Kita harus bikin gedung atau bikin rumah, kita tunggu dulu deh, tunggu bersih, ambil kunci baru ada kesabaran gitu ya. Kalau ini kan ketika platform ini nggak ada kesabaran orang gitu. Jadi harus butuh agilitas yang sangat tinggi sehingga masyarakat itu sangat cepat kebutuhannya karena dinamis dan ini harus dilakukan gitu ya. Tidak boleh lagi seperti melakukan manajemen proyek yang waterfall itu yang namanya kita udah selesai ini selesai dulu satu dua tiga lama sekali gitu ya. Sementara uh, customer itu sudah cepat banget gitu dan ini perubahan yang cepat dan makanya ini adalah salah satu contoh yang dilakukan perubahan sangat cepat dan dinamis dari waterfall ke agile dan transformasi ini membantu Tokopedia mengembangkan fitur baru dengan lebih cepat gitu ya jadi fitur-fitur baru bisa lebih cepat dan juga adanya dan juga merespon perubahan pasar secara real time gitu ya jadi ini gunanya uh, dengan perubahan yang ada ini sehingga dari waterfall menjadi agile ini salah satu hal yang dilakukan dari seorang manajer proyek gitu ya. Dan ini keputusan yang pasti kebetulan yang sangat sulit pada saat itu. Dan itu pasti banyak risikonya, tapi risikonya itu tetap ditanggung dan akhirnya Tokopedia bisa berjalan lebih cepat dan hingga bisa memenuhi kebutuhan para customer yang ada gitu. Nah, masalah manajemen waktu dan penjadwalan gitu ya. Nah, ini sih ambil
kasus yang di light rail transit ya, atau LRT Jakarta. Nah, ini masalah manajemen waktu gitu ya. Ini salah satu juga manajemen waktu yang menjadi faktor kritis ketika proyek LRT Jakarta, yaitu tertinggal dari jadwal karena penundaan konstruksi dan kurangnya koordinasi antara kontraktor gitu ya. Jadi kalau para kontraktor itu tidak ini, jadi akan tertunda nih. Dan ini dibutuhkan suatu peran memang cukup bagus dari seorang manajer untuk bisa, karena para kontraktor ya, karena yang jadi masalah di dalam satu proyek itu adalah masalah komunikasi gitu ya. Jadi masalah terbesar di manajemen proyek itu adalah masalah komunikasi. Ini yang menjadi masalah hingga terjadi ada keterlambatan karena kurangnya koordinasi antara kontraktor. Nah, koordinasi antara kontraktor ini harusnya siapa yang apa namanya yang menjadi komandannya gitu ya, mengepalinya itu adalah seorang manajer proyek, dan ini dia harus mampu gitu ya, mampu untuk bisa mengkoordinir para kontraktor ini. Nah, tentu penggunaan bagan bancat dan pemantauan proyek yang tetap harus dilakukan gitu ya untuk mengembangkan proyek ke jalurnya. Dan ini juga akhirnya, kenapa? Karena penjadwalan itu sangat penting gitu ya. Kalau sekali molor aja, apalagi kalau disebut namanya ada penjadwalan itu namanya critical path gitu ya, jalur kritis gitu ya. Jalur kritis ini akhirnya menyebabkan sesuatu itu jadi sangat kritis dan ini harus dilakukan. Dan juga tentu harus dilakukan namanya pengelolaan secara efektif dalam satu proyek gitu. Nah, di dalam manajemen anggaran biaya gitu juga ada masalah kasus, yaitu contohnya adalah di Bandara Internasional Yogyakarta gitu ya. Nah, di bandara, kalau kalian pernah ke Jogja enggak ya? Sekarang kalau ke Jogja itu sudah pakai di bandara yang baru gitu ya, jangan bandara lama lagi. Jadi bandara baru. Nah, ini adalah melebihi anggaran. Nah, jadi ada permasalahan situ adalah melebihi anggaran awalnya karena masalah ideologi yang tidak terduga gitu ya. Itu masalah teknis, itu masalah tanah. Jadi ada pembengkakan biaya gitu ya, yang sehingga menimbulkan pendanaan tambahan. Nah, di sini perlu dibutuhkan adalah seorang tim manajemen proyek harus bisa merevisi rencana pengelolaan biaya dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan, yaitu mendapatkan dana yang diperlukan. Jadi memang dibutuhkan suatu karena negosiasi ya, keahlian negosiasi ya untuk bisa meyakinkan bahwa terjadi ada pembengkakan biaya ini karena anggarannya kan anggaran APBN. Anggaran APBN kan harus DPR gitu ya, harus persetujuannya. Nah, ini harus dibutuhkan bagaimana dia bisa menerangkan bahwa ini terjadi ada keterlambatan gitu ya, ada atau pembengkakan biaya. Sehingga hal yang kita pelajari di sini adalah bahwa kita harus adanya namanya risiko di sini. Jadi yaitu risiko kontingensi, ya risiko kontingensi anggaran, dan ini dibutuhkan suatu analisis gitu ya, analisis supaya itu dicadangkan. Kadang-kadang di proyek itu tidak mencadangkan adanya eh, biaya tambahan gitu ya, namanya kontingensi kalau di proyek itu. Jadi kalau kalian juga di proyek itu bisa dibikin resikonya gitu, resikonya apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita manajemen risiko gitu ya. Contoh manajemen risiko di proyek itu adalah upaya pemulihan gempa Lombok gitu ya. Nah, pemulihan Lombok ini adalah kita tahu bahwa ketika terjadi ada gempa Lombok, dibutuhkan suatu manajer proyek juga di sini ya, yaitu menangani upaya pemulihan harus lebih cepat, yaitu ya, dengan cepat yang terkait dengan logistik, kesehatan dan keamanan. Itu harus bisa dilihat karena adanya gempa itu kan pasti ada pengungsian gitu ya. Jadi yang biasa rumahnya dia kena gempa, dia nggak mungkin tinggal di rumahnya. Makanya dibutuhkan apa? Manajemen logistik gitu ya. Juga masalah kesehatan gitu ya. Masalah kesehatan dia harus membangun suatu rumah sakit darurat gitu ya. Nah, ini dibutuhkan suatu uh, apa namanya itu uh, tindak lanjut dari kebencanaan gitu ya, dan juga masalah keamanan gitu ya. Nah, kalau gempa kan rumahnya tinggalin, keamanannya gimana, banyak pencurian apa segala macam, dan itu harus benar-benar dikelola dengan bagus gitu ya. Dan ini hal yang sangat apa masalah masalah gempa ini juga butuh suatu manajemen proyek yang bagus gitu ya, yaitu ditujukan bahwa apa namanya, dan tim itu harus fleksibel gitu ya dalam menyelesaikan strategi mitigasi risiko dan juga adanya tantangan baru. Ya, contohnya
apabila terjadi ada gempa susulan atau kekurangan sumber daya yang ada gitu ya, sudah ada contohnya apa namanya sumber daya yang sakit gitu ya, dokter atau perawat makin korban makin bertambah, kurang dokter, kurang perawat, jadi nggak bisa ditangani dengan bagus atau kurang obat gitu ya, obat yang datang nggak masuk, logistik nggak ada makanan gitu ya, nggak ada tenda, nggak ada segala macam. Nah, ini harus dipenuhi semuanya gitu di dalam satu manajemen proyek itu. Contohnya di gempa Lombok ini. Juga masalah manajemen kualitas, contohnya yaitu contoh di Jembatan Suramadu ya, saya ambil contoh Jembatan Suramadu. Ya, sebagai jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu menghubungkan Jawa dan Madura. Kalau kalian pernah lihat ya, ada jembatan dari Surabaya ya, sampai ke Madura, itu jembatan Suramadu gitu ya. Kalau kalian pernah foto-foto sana, itu bagus juga gitu ya. Dan ini adalah masalah yang terjadi di situ adalah masalah manajemen kualitas. Kenapa? Karena memang ketika protes adanya harus ada memenuhi standar apa namanya standar internasional, keselamatan internasional ya, atau sendiri gitu ya. Dan ini dibangun sangat besar, dan ini kadang-kadang sekarang itu baut-bautnya aja yang hilang gitu ya. Jadi dan ini memang harus dibutuhkan suatu manajemen kualitas yang sangat tinggi, yaitu pengendalian kualitas dalam proyek infrastruktur, terutama ketika mengelola proyek pekerjaan dalam umum dan skala besar. Jadi masalah ini masalah mutu ya, karena memang ini menghubungkan dua pulau gitu ya, Pulau Jawa gitu ya, sama Pulau Madura, dan dibutuhkan sambungan ini. Dan ini memang sangat besar banget gitu ya, ini yang ada di Indonesia, dan ini memang satu proyek sangat besar. Dulu itu kan jadi jembatan tol ya, ke sana berbayar, tapi sekarang sudah gratis gitu ya, karena memang pemerintah sudah melewatinya, membayarnya dengan bagus karena kan biaya APBN pada saat itu. Jadi tapi banyak sekali harus dilakukan di sini masalah operasionalnya ya, operasionalnya, pemeliharaannya. Nah, ini pemeliharaannya tetap harus dijaga nih. Jangan sampai nanti berapa tahun kemudian jalan jalan jembatannya tidak berfungsi karena rusak gitu ya, atau gimana gitu. Nah, ini memang harus benar-benar dirawat, baik orang penduduk sekitar juga ya, penduduk sekitar juga masyarakat sekitar yang ada di situ juga harus ikut sebenarnya untuk dalam mengelola pemeliharaan ini. Nah, saling penting juga nih adalah masalah manajemen komunikasi ya. Jadi manajemen komunikasi contohnya adalah ketika Bank Indonesia melakukan kampanye literasi keuangan gitu ya. Nah, ini butuhkan suatu apa? Komunikasi, karena ketika ada perubahan masalah uang, keuangan, nah ini harus dilakukan literasi, terutama di daerah terpencil gitu ya. Nah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan manajemen komunikasi yang efektif, yaitu memastikan konsistensi pesan di antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, masyarakat pedesaan. Dan ini harus meningkatkan kesadaran strategi komunikasi yang terencana dengan bagus. Jadi umpamanya literasi masalah keuangan ini harus dijelaskan gitu ya, bagaimana bahwa mempelajari orang mengenai uang palsu gitu ya. Contoh uang palsu ini kan harus diketahui apa namanya itu semua orang gimana caranya supaya orang nggak tertipu gitu ya. Mungkin banyak orang sekarang memanfaatkan orang di desa gitu ya yang tidak tahu. Yang penting dia lihat warnanya sama gitu ya, warnanya sama, tapi dia nggak tahu cara bahwa membedakan mana uang asli mana uang palsu. Nah, ini perlu ada suatu komunikasi karena harus diketahui sampai semua orang. Makanya ada disebut ada 3M itu ya, ada meraba, melihat, dan mencium gitu ya. Jadi apa ada 3M yang di pola yang diajarkan sama Bank Indonesia gitu ya, supaya meraba, melihat gitu ya, meraba dulu baru lihat lagi gitu ya. Jadi harus bisa bisa diketahui dengan cara, oh dengan cara ini tahu nih bagaimana, atau menerawang ini satu lagi diterawang gitu, sorry, satu lagi dicek itu menerawang, itu artinya dicek, ditaruh di lampu warnanya ada nggak, karena terus ada hologramnya itu ya, kalau nggak ada hologramnya, nah itu kalau umpamanya orang-orang dari daerah kan nggak tahu, itu penting warnanya sama. Nah, di situ banyak sekali memang peredaran uang palsu banyak di daerah-daerah gitu ya. Yang rugi siapa gitu ya, karena nanti uang palsu beredar kemana-mana, pada saat dia masuk ke bank nggak dipakai gitu ya.
Jadi mereka bikin keuangan sendiri, gitu ya. Mereka bikin keuangan sendiri di dalam, ketika masuk di bank nggak laku gitu ya. Nah ini agak repot jadinya. Nah ini memang harus ada komunikasi. Jadi membutuhkan suatu manajemen komunikasi yang efektif sampai di daerah-daerah tahu. Mungkin kalau di daerah kota-kota besar kan cukup banyak ya, apa namanya itu udah tahu ya. Walaupun sekarang juga banyak ya, kota-kota besar juga kena juga. Tapi yang paling banyak peredaran uang palsu kan banyak di daerah karena tadi ketidaktahuan. Nah ini harus diketahui, harus benar-benar melakukan manajemen komunikasi yang sangat bagus gitu ya. Juga adanya manajemen sumber daya. Nah, ini contohnya adalah Bandara Yogyakarta Baru itu ya, yaitu di mana eh, proyek pembangunan bandara internasional ini menghadapi penundaan karena masalah alokasi sumber daya gitu ya, terutama dalam hal tenaga kerja dan peralatan ini juga perlu gitu ya, berkelanjutan karena memang ada sumber daya gitu ya, tenaga kerja maupun peralatan. Nah, di sini butuhkan suatu peran seorang manajer proyek gitu ya. Tim manajer proyek itu harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dan juga mengalokasikan ulang pekerja dari proyek lain untuk memenuhi tenggat waktu. Nah, kasus ini pentingnya manajemen sumber daya. Jadi sumber daya itu adalah masalah orang dan juga mesin gitu, alat. Nah, kalau mesin kurang, itu laksananya gimana? Justru terlambat karena itu dari hitung dengan bagus. Jadi kalian juga ketika kalian melakukan tugas kalian itu, kalian harus tahu sumber dayanya memenuhi nggak, orang-orangnya ada nggak, dengan adanya umpamanya kalian satu kelompok ada tiga gitu ya. Nah, tiga orang itu adalah sumber daya. Kalau kalian umpamanya kurang, kalian bisa gabung tuh antar kelompok lain yang di dalam satu proyek sendiri gitu ya. Contoh seperti membuat namanya ada konsep umpamanya kalian umpamanya ya, kalian membuat manajemen proyek untuk membuat suatu konsep untuk kalian. Nah, itu kan dibutuhkan berapa 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 kelompok gitu ya. Nah, kelompok masalah ini, masalah pecah, masalah tiket, masalah tempat, masalah kelompok tentang itu bisa perencanaan stage-nya untuk mendatangkan artisnya. Nah, itu dibagus jadi satu, dan itu salah satu manajemen proyek yang cukup bagus, dan tentu harus ada seorang manajer proyek, dan ini sumber dayanya itu harus bisa diikutkan gitu ya. Kira-kira itu ya kuliah kita hari ini. Nah, tolong nanti tugasnya segera dimasukkan di dalam OneDrive ya, supaya kalian juga bisa saya cek nanti minggu depan kita cek lagi tugasnya sampai di mana. Terima kasih.